Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ilahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ala baiti kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah, yang saya hormati bapak-bapak para hadirin yang berhadir pada malam hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dalam rangka kebaikan, yaitu wukuf di Arafah. Jadi kita mulai memperkenalkan istilah wukuf di Arafah itu. Jadi nanti jangan sampai ini Pak Arif, al-haju wukufil Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Jawabnya benar. Tapi haji itu sendiri artinya menghujah, mencari pembuktian kebenaran iya atau tidak. Jadi bagaimana caranya? Yaitu wukuf di Arafah. Kamu berhenti, kamu beristirahat atas semua aktivitas untuk mengenal siapa? Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sebenarnya diri, dari mana sebenarnya dari mana. Nah, jadi wukufil Arafah itu sejatinya itu. Makanya hari di momen itu disebut bulan Zulhijjah. Zul itu artinya yang memiliki, Pak. Hijjah itu artinya hujah. Nah, itu jadi orang yang memiliki hujah itu disebut dengan haji. Dia menuntut, dia mencari, dia dapat. Nah, itulah haji. Nah, jadi kalau cerita haji itu sebenarnya tidak mesti itu juga gitu. Nah, cek itu nih haji juga, tapi jangan diartikan sudah begini tidak usah ke situ lagi, jangan, itu beda. Ini kita dari sisi makna. Jadi al-haju wukufil Arafah, menghujah itu adalah momentum di mana kamu istirahat, stop, diam dalam rangka mengenal, artinya belajar. Sayangkan kalau mereka di situ justru baca koran, baca buku, main game, itu kan sayang. Kemudian sholawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh itu Pak Waldi, ayat 10 kita mulai dan terjemahkan. 10 apa? 11? 10 ya? Iya, ayat 11 ya, ayat 11. Iya, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ya. Jadi surat Al-A'raf atau surat nomor 7 ayat 11 ini menjelaskan kepada kita bahwa walaqad khalaqnakum, kemudian summa suwarnakum. Nah, di situ menjelaskan bahwa Allah yang membentuk
Allah yang menciptakan kita dan kemudian membentuk kita. Itu luas itu Pak. Bisa jadi pengertiannya itu kita lanang, kita tino. Nah, itu kehendak Allah itu. Kita besar, kita kecil, itu kehendak Allah. Kita hitam, kita putih, itu kehendak Allah. Bahkan kapasitas akal fikir kita juga kehendak Allah juga. Karena di situ terdapat peranan-peranan yang akan kita lewati nanti seketika kita sudah hidup. Jadi peranan itu disetel dari akal fikir. Kalau akal fikirnya tinggi, nanti peranannya pasti orang tinggi. Akal fikirnya menengah, pasti menengah. Akal fikirnya bawah, pasti bawah. Makanya dalam kehidupan itu kalau kita berkomunikasi, yang ini harus dipahami, yang tiga macam ini. Kalau akal orang itu tinggi, kita nyaman ngomong dengan dia, aman, nyaman. Kalau kita salah, dia senyum. Kalau dia ingin memperbaiki, dia minta maaf dulu. Maaf Pak, boleh kami tambahkan gitu dia. Bahwa yang Bapak sampaikan itu sudah benar, tapi tambahannya begini ya. Jadi bahasa dia tuh, omongan kamu itu salah loh, ya begini yang benar. Tapi kalau orang tingkat tinggi ngomongnya tidak seperti itu Pak. Oh itu sudah benar, tapi ini tambahannya. Nah, itu kalau orang tingkat tinggi itu seperti itu Pak. Kalau akal fikirnya menengah, itu nyambung, satu gelombang, satu frekuensi. Apa yang kita bicarakan kawan ngerti, apa dia bicarakan kita ngerti, nyambung. Nah yang paling kita takuti adalah kapasitas akal fikir di bawah. Nah, itu ngeri gitu Pak. Itu terjadi di dalam rumah tangga juga, di tetangga juga, di masyarakat juga. Karena semua suara, semua kata, semua perbuatan yang kita lakukan diartikan oleh mereka itu adalah seperti yang dipikirkannya. Seperti yang dipikirkannya. Bahkan dia sering memaksakan kita untuk seperti pikirannya. Kalau tidak itu kelak, nanti kita akan bentrok dengan dia, akan ribut. Maka di rumah tangga itu sering terjadi keributan. Salah satu diantaranya itulah. Karena kita punya istri atau kita punya suami kapasitasnya di bawah kita. Atau kapasitasnya di nomor 3 tadi. Nah, kita ngomong baik-baik, kamu tuh cobalah bangun agak pagi, agak fajar, kan bisa masak dulu ini itu. Nah, dia lain lagi mengartikan itu. Terlalu banyak mengatur lah, terlalu begini begitulah. Padahal itu ketahu kalau dia terlambat bangun dan dia repot waktu pagi-pagi itu. Sering keteteran untuk pergi bekerja dan macam-macam. Kita kesian dengan dia itu. Seketika kita beri masukan, mereka tersinggung. Nah itu. Nah, itu kalau kita berhadapan dengan orang bawah. Nah kalau kita dengan istri atau dengan suami ya, dia sering ini. Di samping dia mengartikan yang kita suarakan, yang kita katakan, yang kita buat seperti yang dia pikirkan, dia sering juga memaksakan pemikirannya kepada kita. Karena yang dianggapnya benar itu adalah pemikiran dia. Nah itu. Makanya di dunia ini ada kalanya kita perlu diam, Pak. Tidak perlu dijawab, tidak perlu ditanggapi, Pak. Kalau kita berhadapan dengan orang seperti ini, yang standar bawah tadi. Makanya keributan di rumah tangga, di tetangga, di masyarakat, karena kita tidak bisa menyikapi kelas inilah. Nah itu. Jadi orang bawah ini dua, Pak. Suara, kata, perbuatan kita diartikan oleh pemikiran dia. Itu satu. Yang kedua, dia memaksa kita seperti apa yang dipikirkan. Di sini cak mana cara kita menghadapinya? Dengar-dengar saja, lihat-lihat saja, angguk-angguk saja, senyum-senyum saja. Tidak perlu diurai panjangkan. Karena semakin kita menguraikan, semakin rumit dia. Semakin kacau dia. Namun itulah kehebatan Allah, kehebatan Rasulullah. Dia menciptakan segala sesuatu itu dengan berbagai macam kelompok, berbagai macam pihak. Supaya apa? Supaya kita saling kenal, mengenal. Nah, itu apa? Untuk kita pahami. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau kapasitas akalnya di atas kita harus kenal, nyaman. Kalau satu gelombang, satu frekuensi, aman. Tapi kalau di bawah, hati-hati. Hati-hati, Pak Cak. Kenapa? Ya, kita kan sering menasihati orang. Kita tidak sadar yang kita hadapi itu siapa. Gitu, Pak. Maka dua kemungkinan. Suara kita, kata kita, perbuatan kita diartikan oleh pemikiran dia. Satu. Yang kedua, dia memaksa kita seperti apa yang dipikirkan. Biasanya kalau dia punya kapasitas tinggi itu, mungkin dia bos, mungkin dia orang kaya, mungkin orang dia berkuasa. Itu dia memaksakan apa yang dipikirkan.
maksudnya jadi bentrok. Tapi itu lebih banyak terjadi dari kalangan bawah. Jadi kita harus siap di situ. Dan itu termasuk salah satu bentuk Allah membuat bentuk dan rupa, warna-warna itu. Kemudian apa lagi Pak Weldi? Summa sawarnakum. Nah, ini sudah ada kan? Lil malaikati. Qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Lam yakum minas sajidin. Nah, kemudian kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Malaikat disujud kecuali iblis. Lam yakuna minas sajidin, adalah dia itu tidak tergolong orang yang sujud. Nah, jadi waktu Adam itu udah berbentuk, udah berupa, udah still, ya, para malaikat itu diperintahkan untuk sujud. Sujud dia, kecuali satu yang tidak sujud itu, iblis. Nah, dia tergolong orang yang tidak sujud. Maka ditanya oleh Allah, ayat 13 Pak Wel. Qala. Oh, langsung 13. Iya. Langsung 13. 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Berkata Allah, nah, ingat. Berkata Allah. Siapa yang berkata itu Pak Wel? Qala Allah. Dan umumnya begitu. Seketika kita lihat dalam kitab Quran, qala, berkata Allah. Padahal Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatu. Berarti berkata ini adalah sifat Allah, wujud serta Allah, utusan Allah. Dia bernama dengan nama Muhammad. Tapi ingat, bukan Muhammad Nabi, Muhammad Rasul. Kalau Muhammad Nabi tahun 571. Nah, kalau Muhammad Rasul itu adalah wujud serta Allah. Nah, dia itulah yang menyuarakan, mengatakan kata Allah kepada si iblis tadi. Apa bunyinya? Oh, ma mana'aka ala tasjuda iz amartuk. Apa sih alasan kamu tidak mau sujud seketika aku perintah sujud? Nah, apa kata iblis? Qala ana khairu minhu. Aku ya lebih bagus daripada Adam itu. Nah, maka Allah bertanya lagi, apa alasan kamu mengatakan kamu lebih bagus daripada Adam? Maka dijawab oleh beliau, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan dia itu, engkau jadikan aku daripada api, sedangkan dia engkau jadikan daripada tanah. Nah, itu cuman itu Pak Bambang. Iblis itu merasa besar, merasa hebat, merasa lebih baik, karena dia terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Pernah dapat informasi apa sih kelebihan api daripada tanah? Belum. Nah, dan pernah diceritakan di sini belum? Belum juga ya. Nah, jadi hanya dalam ilmu tasawuf terjawab ini Pak, bahwa manusia itu kata Nabi Muhammad diciptakan dari 4 anasir, ya kan? Pertama kali anasir angin, namanya roh idafi. Sifatnya apa? Pantang kelintasan. Yang kedua anasir air, namanya roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan. Yang ketiga anasir tanah, namanya roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Yang keempat anasir api, namanya roh idafi. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Dari uraian yang sebentar ini tadi, ada yang bisa menyimpulkan antara iblis dengan Adam tadi. Kalau Adam terbuat dari tanah kan, sifatnya rakus, pantang kekurangan. Nah, kalau iblis terbuat dari api, sifatnya pantang tersinggung dan tidak kalah. Nah, dari situ nanti akan ketemu kenapa iblis mengatakan dia lebih baik daripada Adam. Dari unsur penciptaan fisik, dari unsur kecenderungan.
Bisa ditangkap Pak Weldi. Coba kira-kira apa tuh? Jadi dengan adanya lemparan-lemparan seperti ini kan semakin asah itu agak kuat, agak tajam. Gimana kalau Pak Weldi menilai? Kenapa iblis mengatakan dia lebih baik pada Adam? Ini dibuka dikit kuncinya kan? Yang 4 tadi. Sambil minum kopi. Yes. Iblis tidak rakus. Karena menurut iblis itu sifat api itu lebih daripada sifat tanah. Ya, apa misalnya? Kalau api bagaimana, kalau tanah bagaimana? Api kan pantang tersinggung dan tidak kalah. Kalau dia sudah marah, tidak tahu anak bupati, anak gubernur, anak wali, anak presiden sikat. Nah jadi Adam itu dipandang oleh iblis tadi berdasarkan cikal bakal terciptanya tubuh, Pak. Mungkin bapak-bapak juga belum pernah mendengar kan, boleh jadi jarang mendengar. Ana khairu minhu, aku ini lebih bagus daripada Adam. Nah akhirnya Allah bertanya, bagus di mana? Apa sih alasan kamu mengatakan kamu bagus pada Adam? Nyebut dia, Pak. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku ini daripada api, sedangkan engkau jadikan dia dari tanah. Disitulah ketahuan kita ternyata iblis itu memang unggul daripada Adam. Karena dia unggul daripada Adam, tidak mungkin dia mau mengakui Adam sebagai khalifah. Lagian kalau khalifahnya itu Adam, pasti kacau. Itu. Nah, jadi kembali kepada sifat iblis. Iblis itu, Pak, pantang tersinggung dan tidak kalah. Aku tidak ada mengucap kamu ya. Saya tidak mengganggu kamu ya. Tapi kalau kamu macam-macam dengan aku, selesai kamu. Aku kejar dan aku tidak pernah mundur. Itulah sifat tawon, Pak. Tawon yang dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran An-Nahl itu, yang dia mengandung madu, obat bagi semua orang. Sifatnya itu, Pak, jangan dikucak. Kalau dikucak, dikejarnya sampai kemanapun, mati sekalipun dikejarnya, Pak. Nah, itu dia. Nah, bayangkan sifat tawon si iblis tadi. Tapi dia tidak dengan orang, Pak. Ya, kalau Pak cari lewatlah. Pak cari nak kayolah dia. Pak cari nak mereman lah. Ya jangan sampai melempar rumahku aja. Jangan sampai kalian itu mengganggu saya aja. Kalau kalian ganggu, selesai kalian. Kejar sampai dapat. Itu. Dia kan pernah tersinggung. Pas terganggu, tersinggung, dikejar sampai dapat. Pantang kalah. Jadi sifat iblis itu, sifat setan itu, sifat jin itu sebenarnya ya, sifat lebah itu. Ya selama dia tidak diganggu. Tapi Pak Bu Fikri, kami di TV itu ada lihat apa orang-orang mengejar hantu gini. Itu kan yang dikejar itu kan kadang-kadang konten. Kadang-kadang dikejar juga jin-jin keroco. Tapi kalau jin yang sebenarnya iblis jangan cubu-cubu. Itu luar biasa, tidak bisa diganggu oleh siapapun. Cuma dia dibatasi oleh kekuasaan Tuhan dan Rasul supaya jangan mengganggu manusia. Kalau nak membinasakan kita lama Pak habis. Gitu. Jadi aku lebih baik daripada Adam. Kalau aku ini sifat aku ini pantang tersinggung dan tidak kalah. Artinya aku tidak akan ngucap orang. Yang penting orang jangan ngucap aku, aman. Nah, kalau Adam karena dia terbuat dari tanah, apa sifat tanah tadi, Pak? Rakus, pantang, kekurangan. Nah, kalau sudah rakus, pantang, kekurangan, Pak, biasanya orangnya pelit. Kalau orang pelit, Pak, biasanya, Pak, kalau ngupah orang tuh gajinya dikit. Kalau orang pelit, Pak, biasanya, Pak, suka mengandalkan orang lain daripada dirinya. Kalau orang pelit, Pak, biasanya, Pak, suka ngambil punya orang. Nah, kalau ini sifat dijadikan pemimpin, dijadikan khalifah, kacau. Nah, itu alasan kenapa iblis mengatakan aku lebih baik daripada dia. Gitu, Pak. Jadi Adam itu dianggap oleh iblis nanti akan berkhianat, akan tomak, akan melanggar aturan. Itu karena dia rakus. Beda kalau orang merasa cukup dapat dikit, alhamdulillah. Kalau rakus tidak, Pak.
udah banyak, udah bergudang-gudang, udah ratusan triliun yang dia punya masih juga ngambil. Nah, itu rakus itu. Seakan-akan dia bisa hidup 1000 tahun, padahal tidak. Nah, jadi kata iblis, nanti engkau lihat ya Allah, Adam itu nanti akan berkhianat. Karena sifatnya aku tahu, dia dari tanah, aku tahu. Udah, maka dibuktikan oleh Allah dalam bentuk kisah di mana beliau ada dalam surga itu kan. Ya Adam, tinggal engkau dengan istri engkau di sini. Ya Adam ya, muskun anta wa zawjuka jannah. Tinggal engkau dengan istri engkau di sini. Wa kula min haraqah, dan kau makanlah segala-galanya. Tapi yang satu ini tidak boleh dimakan, yang buah yang satu ini. Nah, takutlah kamu menjadi orang yang zalim. Tapi apa yang terjadi? Buah yang banyak dimakannya, satu ini makannya juga. Nah, maka benar kata iblis, kan tamak dia. Nanti di dunia akan lagi kejadian, anak-anaknya lagi melanjutkan perangai dia. Iri-irian, dengki-dengkian. Kenapa? Itu tadi. Nah, itu. Nah, bisa ditangkap Pak Jali? Kenapa iblis itu lebih baik daripada Adam? Nah, jadi tidak mungkin Adam itu dia bisa jadi khalifah. Kalau jadi khalifah itu buat kerusakan tuh lah. Maka benar kata ini malaikat. Apa kata Allah? Ini ja'il fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan di muka bumi itu khalifah. Nah, tahu-tahu si malaikat ini dapat bocoran. Khalifah itu terbuat dari tanah. Langsung protes dia. Ataja'alu fiha mayusidu fiha wa yasfikud dima. Masih juga nak membuat khalifah yang kerjanya kelak beriri-irian, berdengki-dengkian, berpukul-pukulan, bertumpah darah. Semua itu dilakukan tuh bukan karena apa, hanya sebuah keuntungan. Itu aja dikenanya, hanya untuk keuntungan. Dia benci-bencian, dengki-dengkian, iri-irian, saling pukul, saling bunuh. Hanya karena itu tadi. Nah, jadi iblis tidak sesuai. Iblis tidak setuju dia jadi khalifah. Dan malaikat pun sebenarnya sudah mengatakan dari awal, akan begitu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Ini alamu mala ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Semestinya itulah ilmunya Pak Bambang. Dengan ilmu itu kita tidak akan benci, tidak akan iri dengki, tidak akan menyakiti orang. Nah, itu. Apa itu ilmunya? Di ayat selanjutnya kan wa alama adam wa asma'aku laha. Summa aradu alal malaikat. Kemudian diajarkan kepada Adam itu tentang nama-nama. Kemudian Allah berkata kepada Adam, ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Hai Adam, nyatakanlah kepada mereka itu tentang nama-nama. Uraikan, jelaskan. Nah, kajian kita malam ini tentang nama itulah. Allah Zat, Maha Wasifat, kita adalah nama. Kita ini adalah roh. Roh itu adalah kita. Inilah nama. Kalau if'al itu fisik. Badan, jasad, tubuh itu if'al. Nah, itu Pak. Nah, bagaimana Pak, cari dulu. Nah, bagaimana menanggapi yang ini? Paham ya? Kalau Pak Bambang pengen mencoba menanggapi sebelum Pak Arif. Jelas iblis itu merasa lebih buruk karena sifat itu. Jadi Bapak udah tahu kan kenapa iblis itu merasa dia lebih baik daripada Adam. Dan memang benar Pak, harus kita akui. Kalau sifat iblis itu dia cuma pantang tersinggung, tidak mau kalah, berarti tidak ada urusan dengan orang Pak. Tidak keganggu orang, cuman jangan dikucak Pak. Kalau kita kucak, selesai urusan kita. Aku ini pantang tersinggung dan aku tidak akan mau kalah. Kemanapun kamu kejar, tapi aku tidak akan mengganggu kalian. Ingat ya. Kalau Adam lain, rakus pantang kekurangan. Jelas ganggu orang Pak. Setidak-tidaknya perasaan. Rakus pantang kekurangan. Pelit. Awak kayo rayo, mewah, itu pelit. Udah ganggu perasaan orang. Orang nyumbang 10.000, dia cuma 5.000. Awak paling kaya di gang. Nah itu. Sudah tuh ada kecenderungan ngambil punya orang Pak. Ada kecenderungan, walaupun duitnya lah banyak. Yang ketiga, merekayasa bagaimana caranya dia dapat untung banyak. Ya itu rakus pantang kekurangan tadi. Nah, itulah alasannya kenapa para jin, iblis, setan tidak mau kalau ada terjadi khalifah. Makanya dia awal sujud. Itu alasannya Pak. Bisa ditangkap Pak Jali. Nah.
Ya siapa kesujud dengan koruptor, dengan maling? Tidak mungkin. Sudah? Ayat berikutnya Pak, ayat 13. Qala Qala fahbit fahbit minha fama yakun laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minal khawin. Jawaban. Allah berfirman, katakan, maka turunlah kamu darinya surga, karena tidak sepatutnya bagimu menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ya. Jadi Allah mengusir si iblis tadi dari surga. Dia anggap Allah dia itu salah. Dia anggap Allah dia itu salah. Sombong. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Allah menyalahkan dia? Kenapa Allah mengatakan dia sombong? Sedangkan dia menyatakan sesuatu yang prinsipnya itu tidak salah gitu nah. Jadi siapakah yang benar nih? Allahkah yang benar atau iblis? Nah, ayo Pak. Ya, permasalahan cuman karena dia tidak patuh saja dengan perintah Allah. Iya. Jadi sebenarnya waktu itu Pak, Allah dan si iblis ini waktu itu Azal bin Janu ibaratnya dalam kamar. Dia lah salam-salaman dengan Allah itu. Benarkah engkau akan menyembahku? Benarkah engkau loyal denganku? Benarkah engkau akan taat kepadaku selama-lamanya, tidak akan bergeser kepada siapapun? Apa kata iblis waktu itu? Izadil bin Janu namanya. Benar ya Allah, aku tidak akan meleset, aku tidak akan mengingkari semua janji-janjiku ini. Aku tidak akan menyembah selain pada engkau. Aku tidak akan sujud kepada siapapun kecuali kepada engkau. Nah, jadi seketika Allah melalui Rasul yang berkata kata tadi Pak, coba lagi Pak. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Terjemahannya Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena tidak sepatutnya bagimu menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, jadi di sini Allah murka. Allah murka. Seakan-akan Allah lupa kalau si Izazil bin Janu atau iblis ini pernah berjanji kalau selain daripada Allah dia dan tidak. Apalagi orang yang bakal disujuti, yang bakal ditaati ini adalah terbuat dari tanah. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Sedangkan aku bersifat pantang tersinggung, tidak mau kalah. Peluang aku nak mengganggu orang tidak ada, kata si iblis. Kecuali kalau aku diganggu orang, baru aku sikat. Aku bagikan tawon. Nah itu. Sedangkan Adam itu rakus, pantang kekurangan, sudah kaya, sudah beruang, sudah bertahta, macam-macam, masih juga mengambil hak orang. Jadi dia tidak bisa dijadikan khalifah. Akhirnya disuruh keluar dia. Keluarlah engkau wahai iblis dan Adam. Nah apa kata iblis ya? Kalau seandainya bukan ya, Adam belum ya. Keluar engkau wahai iblis dari sorga ini. Kata si iblis ya tidak apa-apa. Yang penting yang ngusir tuh kamu, bukan yang lain. Nah gitu. Persoalannya kenapa Allah mengusir dia gitu nah. Alasannya kan jelas. Nah itu. Nah ternyata inilah sebuah skenario untuk melanjutkan semua cita-cita Allah agar semua rahasia beliau terbuka dengan cara menceritakan kisah-kisah hamba-hambanya ini. Jadi itulah tadi Pak, kenapa
si iblis tidak mau sujud kepada Adam itu faktornya, karena dia lebih baik pada Adam berdasarkan dasar penciptaan tubuh. Kemudian qala fahbid minha famay yakunu laka anta takabbaru fiha fakhruju innaka minas saghirin. Maka berkata Allah, keluarlah engkau dari sana. Terus Pak, lanjutannya, keluarlah engkau dari sana atau dari surga. fama yakunu laka an tatakabbar fiha. Oh, lanjutan ayatnya berarti yang Ya. 14 ya. Ya. Qul anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, terjemahan. Dikatakan iblis, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, artinya Pak, khusus iblis baik ini Pak. Jadi kan bangsa jin ini. Ya bangsa jin yang lain itu mati. Ada lahir, ada mati. Dan mereka sama dengan gitu, makan, minum dan berumah tangga dan seterusnya. Kalau jin, kalau iblis itu tidak. Sampai kapanpun dia tidak mati kecuali di hari berbangkit. Pecah langit, pecah bumi, semua roh disatukan dengan jiwanya dalam tubuhnya, maka mereka bangkit melihat kenyataan. Nah, waktu itulah baru iblis tuh dibinasakan bersamaan dengan orang-orang yang dibangkitkan tadi. Kalau kini belum Pak. Jadi kini larengkonian kawan tuh. Ayo. Jadi diperkenankan oleh Allah apa yang menjadi doa-doanya. Terus Pak, baca ayat berikutnya. Qala innaka minal munzirin. Terus Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. ya. Terus Qala fabima aghwaytani la aq'adan udanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. jadi dendam dia. Dendam. Ketika dia diusir itu gara-gara Adam, maka dia akan dendam kepada Adam dan keturunannya itu. Nah, jadi mohon ya Allah ditangguhkan umurku sampai hari berbangkit. Artinya sampai hari di mana pecah langit, pecah bumi, semua tubuh yang dikubur tadi dihidupkan kembali, roh dan jiwa disatukan. Nah, ini adalah sinyalemen daripada Allah Rasul menceritakan bahwa di akhir zaman nanti ataupun di waktu kiamat nanti jangan pernah berpikir, nah kita kalah mati, kita tidak akan menemukan, tidak, kita akan dikembalikan ke tempat semula. Nah, di mana kita dikuburkan tubuh, kan ke situ kita. Dan kita akan melihat akibat perbuatan kita. Kalau kita pernah olahraga dengan orang lain itu biasanya jadi anjing tuh. Kalau dia pernah ada sholat itu jadi babi. Kalau dia suka nyorakkan orang padahal dia punya kesalahan itu jadi anjing dan seterusnya. Nah, jadi itulah kalimatnya. Tolong tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Tujuannya apa? Untuk menggoda, untuk mengganggu keturunan Adam. Terus Pak, itu Pak Weli selanjutnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Apa maksudnya itu Pak Wel? Iblis dia akan mendatangi anak Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa maksudnya? Dari segala penjuru. Ya. Nah, jadi maksud itu adalah seketika kau menangguhkan usiaku, aku akan membuat suatu kelompok kaum atau pasukan untuk menggoda anak Adam supaya tergelincir. Aku goda dia dari depan. Itulah angan-angan, cita-cita.
Nah, jadi yang di depan itu dia mengerakkan supaya kita tuh fokus saja ke situ. Nah, itu. Yang di belakang dia akan ingatkan kepada kita kejadian sudah-sudah. Bukan yang elok-elok, Pak. Si Anu tuh pernah nyakiti aku. Si Anu tuh pernah begini kayak aku dan seterusnya. Sudah tuh dia akan menggoda anak Adam dari kanan, artinya jangan elok-elok. Ya bagus-bagus. Nah, dia bisa menggelincirkan orang itu dia dari yang bagus-bagus itu, Pak. Nah, itu. Awak tadinya niat sedekah cuma 10.000, pas nengok Pak Charlie langsung keluar 100.000. Nah, Pak Charlie balik duitnya habis, ngutang ke kawan. Lah ngapa kamu bersedekah 100.000? Dalam hati Pak Charlie. Akhirnya berutang. Nah, itu. Atau digoda dari kanan, Pak. Kalau goda dari kiri paham gitu. Semua kemaksiatan. Nah, jadi membuktikan benar atau tidak iblis ini menggoda waktu kita sholat, Pak. Nah, betul tak? Waktu kita sholat apa kita ingat? Program ke depan, rencana ke depan, planning yang sudah disiapkan untuk mencapai keuntungan yang besar, itu dalam sholat itu terasa betul. Termasuk cerita sudah masuk, termasuk cerita kanan kebaikan, termasuk cerita kiri. Dalam sholat itu terasa. Makanya Allah katakan, ara'aital ladzi yanha 'abdan sholat. Adakah kamu lihat orang-orang yang menghambat hamba ya, di dalam sholatnya untuk bertemu Tuhan? Jawabnya tidak pernah ada, tidak pernah nampak. Tetapi terasa adanya dalam hati. Dia ingatkan kita kepada cita-cita kita. Dia ingatkan kepada hal yang sudah kita tinggalkan. Nah, dia ingatkan kepada kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan, Pak. Kelak tuh aku nak bersedekah ini. Padahal dia lagi sholat. Nah, nanti ajak bapak itu, terus. Atau sebaliknya, yang buruk-buruk. Aja itu. Jadi apa yang Allah katakan dalam kitab Quran ini benar, tidak ada ragunya dan analogis, misalnya bisa kita tampilkan. Oke, Pak. Lanjut. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ayat selanjutnya. Nah, sebentar. Dan tidaklah kamu temukan mereka itu, kebanyakan mereka itu tidak bersyukur. Bersyukur itu, Pak, bukan mengucapkan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah itu syukur. Tidak. Bersyukur itu artinya memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan kita menuju Allah. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Pertama, batang tubuh. Dalam batang tubuh itu ada dua, ada ruh, ada jiwa. Nah, tolong dimanfaatkan itu. Setelah itu ada ruang, ada waktu. Tolong memanfaatkan itu. Nah, jadi banyak hal lagi yang harus kita gerakkan, kita lakukan yang tidak kita lakukan. Itu dianggap oleh Allah itu tidak bersyukur. Jadi bersyukur itu artinya adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kepentingan kita menuju Allah. Kalau kafir, syukur itu apa lawannya, Pak? Kufur. Kufur kan? Bukan. Ya, kufur. Nah, kalau kita diberikan oleh Allah amanah akal, fikir, hayal, paham dan ilmu, tidak kita gunakan, kita sudah jatuh kepada pengingkaran. Diberikan hidup, ruang dan waktu, kita tidak memanfaatkan, kita sudah jatuh kepada pengingkaran atau kafir tadi. Nah, kebanyakan itu mereka akan lakukan seperti itu, kata iblis. Banyak tak, Pak? Yang tidak belajar lagi, yang tidak ngaji lagi, sehingga dia menonton dalam video tu tontonan yang dia hobi baik. Tak pernah dia mendukung sesuatu sehingga dia bisa pintar ngomong, bisa menjelaskan sesuatu. Tak pernah. Itulah ciri-ciri orang tidak bersyukur sejati. Gitu. Oke, selanjutnya Pak Waldi. Qala khuruj minha madhuman madhura. Faman tabi'aka minhum wa amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana dan kurung surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa ada yang mengikutimu di antara mereka, pasti akan aku isi neraka jahanam
dengan kamu semua. Ya. Jadi seperti itulah kenyataan yang terjadi. Manusia itu tidak bersyukur, artinya manusia itu tidak memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, itu termasuk dalam syukur. Nah, kalau kufur menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan yang lain daripada jalan menuju Allah, dia banyak gunakan untuk keingkaran. Misalnya lidah digunakan untuk bohong, untuk menghasut, untuk memfitnah, itu sudah kufur itu. Misalnya telinga kita gunakan untuk mendengar yang buruk-buruk, itu sudah kufur. Mata juga seperti itu. Makanya dalam sebuah firman Allah, fazkuruni wala takfurun, bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu kafir. Nah, jadi bersyukur itu tadi. Nah, kalau kita turutkan lagi, ada keterangan tentang diri kita, ada 7 sifat Tuhan di kita itu. Nah, itu termasuk bagian daripada pemberian Allah kepada kita. Semestinya disyukuri, dimanfaatkan. Nah, itu. Dan jangan kita lakukan sebaliknya, sehingga kita dianggap kafir ataupun mengingkari amanah yang Allah berikan kepada kita. Terus Pak, Ayat selanjutnya. ya. Wa ya adamuskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila mendekat, maka kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Jadi di sini iblis membuktikan bahwa Adam itu memang akan berkhianat, akan melanggar karena sifatnya rakus pada kekurangan tadi. Maka dikatakan oleh Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dengan istri kau di dalam surga ini, makalah semuanya, tapi jangan dimakan buah ini. Jangan dekati pohon ini, apalagi makan buahnya. Nah, justru yang sebuah itulah yang dicarinya. Nah, pertanyaannya, apa itu buah kuldi? Apa itu pohon kuldi? Itu yang pernah kita ceritakan kemarin itu. Jadi khuldi itu bahasa Arab, bahasa kita kekal. Kalau bahasa orang BKKBN atau orang KB, khuldi itu artinya seketika dia melakukan hubungan terlarang. Atau terbukalah kain mereka itu seketika mereka melakukan itu. Terus Pak, Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma ma nahakuma rabbukuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan dari keduanya aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua mendekati pohon ini, kecuali agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Itu kan seakan-akan iblis tadi kan ngomong langsung seperti ini kan. Padahal bukan. Di hati Adam itu ada suara. Suara yang mengatakan, makan aja. Sesungguhnya Allah melarang kamu makan itu supaya kamu jangan kekal di neraka, kekal di surga. Nah, jadi dari bisikan-bisikan tadi, makanya kalimatnya was-was Pak Wel, was-was. Ada kan? Coba diulang lagi. Fawaswasalahuma, ya. Fawaswasalahuma syaitan. Jadi ketahuan kita pengertian ini bukan iblis sosok datang situ. Dia kan udah diusir keluar. Diusir kan? Ternyata
was-was itulah yang ada dalam dada Adam. Dia menceritakan, "Tidak apa-apa, makan aja Adam." Itu makan aja. Sesungguhnya Allah itu tidak berkenan kau jadi kekal di sini. Jadi singkat cerita sejarahnya tidak seperti itu. Sejarahnya Adam di surga, Hawa di surga. Pada waktu itu jangan dulu menikah. Pada waktu itu jangan dulu berhubungan walaupun sudah menikah. Jangan dulu. Maka janganlah Adam mendekati pohon, itu adalah Bunda Hawa. Janganlah Bunda Hawa mendekati pohon, itulah tubuh Nabi Adam. Jangan sedekatan, jauh. Tapi apa boleh buat? Yang namanya kita cuma berdua dalam situ kan. Kata Nabi Muhammad ya, kata Allah melalui Rasul, kata Rasul melalui Nabi Muhammad, janganlah kamu berdua-duaan, laki-laki perempuan. Kalau terjadi itu pasti setan yang ketiga. Pasti setan yang ketiga. Artinya pasti kita jadi setan, mengikuti kehendak setan, pasti. Artinya akan berzina. Nah, Adam dan Hawa ini di dalam itu cuma berdua aja. Apa yang terjadi? Sudah bisa ditebak. Pasti mereka berdua akan melakukan itu, walaupun dilarang. "Bang, jangan jauh-jauh dengan bang," kata Siti Hawa. "Iya dek, tidak jauh juga." "Bang, kita dekat-dekat aja bang, tapi jangan macam-macam." "Iya dek." Dekat. Lama-lama, "Bang, pegal-pegal bang." "Siapa nak nolong? Cuma kita berdua yang ada." "Macam mana dek? Kelak dekat aku tuh." "Allah melarang." "Tapi di pegal nian bang." "Ada, sini dekat." "Abang merut, tapi jangan macam-macam ya," kata Nabi Adam, kata Adam kepada Hawa. "Iya bang, abang juga jangan macam-macam." Tapi waktu dia merut itu apa yang terjadi? Seteruman kan pak? Dongkrak itulah bergerak ya. Sedangkan yang satu lagi itu sudah kayak apa kalau alat musik itu pak? Ada apa tuh? Violin. Nah, paham saya kan maksudnya pak? Itu secara fisiologi perempuan itu seperti itu pak. Kalau sudah naik, ya kalau laki-laki lah paham lah gitu kan. Nah, dongkrak si Alek itu kan bergerak-gerak kan. Nah setelah itu apa yang terjadi? Kedua-duanya sesak napas, bukan karena bengek, napas kencang. Adam kencang, yang perempuan juga kencang. Akibatnya apa terjadi pak? Jantung itu tidak stabil, jantung Hawa itu lemes dia pak. Nah ini perempuan pak, bukan laki-laki. Kalau laki kuat dia pak. Nah itu roboh dia. Kemana robohnya? Ke tubuh Adam. Apa yang terjadi pak? Ya tentu ditangkap pak. Singkat cerita disitulah mulai terjadi. Nah, jadi hasrat itu muncul daripada hati Adam dan hati Hawa seperti itu. Makanya seketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin iblis itu masih bisa menggoda si Adam dan Hawa? Sedangkan ini kalau udah terusir." Apa kata Nabi Muhammad? Ya sebenarnya begini. Waktu itu si iblis itu menjelma menjadi ular. Nah, kemudian dia masuk pintu surga. Bersamaan dengan iblis masuk pintu surga, maka terlemparlah Adam dan Hawa dari surga itu, terusir dia. Nah, itu Pak Bambang. Jadi ular itu masuk ke pintu surga. Bersamaan dengan itu maka dia terlempar. Ya karena sahabat ini masih bingung, nanya juga ular apa tuh? Ular Adam tuh lah. Nah, itu. Ular Adam masuk ke pintu surga Bunda Hawa. Maka mereka melakukan hubungan itu. Tapi kan sudah suami istri Pak Abu, kok dilarang? Lah sama dengan kita puasa besok. Jangan coba-coba Pak Bambang. Puasa 3 bulan berturut-turut itu. Kalau itu membebaskan budak. Nah, kalau itu puasa 3 bulan berturut-turut. Ya jangan kan 3 bulan, sebulan jalan-jalan doang kata Zainuddin MZ kan. Nah gitu Pak. Jadi intinya mereka itu melakukan hubungan untuk melahirkan regenerasi atau huldi anak. Padahal waktu itu belum diizinkan. Makanya mereka diusir. Terus Pak. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Ya. Jadi terus fadallahuma bighurur falamma dhaqas syajarata badat lahuma sawatuma wa tafiqa yakhshibani ala
ketika dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ya. Ketika mereka mencicipi pohon itu, maka tampaklah oleh mereka auratnya, Ya. maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun di surga. Ya. Jadi setelah mereka mencicipi buah itu, ya maka mereka melihat aurat masing-masing. Nah, maka mereka menutupi itu dengan daun-daun di surga. Kenapa? Karena Allah murka. Tidak boleh pakai baju surga lagi, tidak boleh pakai gelang lagi, tidak boleh pakai mahkota lagi, bahkan nama pun Awaluddin tadi tidak boleh dibawa, maka diganti dengan nama Adam. Awaluddin ma'rifatullah, awal beragama itu beliau, mengenal Allah itu beliau. Nah itu diganti namanya dengan nama Adam. Adam itu artinya tidak ada. Nah, jangankan baju, gelang, mahkota, nama pun tidak boleh dibawa. Begitu juga Hawa. Hawa itu artinya angin, tidak ada. Gitu Pak. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran hubungan seksual. Dan akhirnya mereka menutupi dengan daun-daun sorga. Terus Pak di belakang. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Tuhan menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan kepadamu bahwa sesungguhnya setan bagi kamu berdua adalah musuh yang nyata. Oke. Pak Bambang udah pernah lihat setan? Belum. Kalau Pak Bambang belum pernah melihat setan, bagaimana nanti Pak Bambang untuk mengusir setan? Ya kan? Nah, jadi sebelum kita cerita setan tuh Pak, ada namanya jin, ada namanya iblis, ada namanya setan. Itu iri dengan Pak Charlie, karena Pak Charlie katakanlah punya kebolehan, punya keberadaan yang kita tidak punya. Iri. Sifat iri itu Pak, sifat jelek kan? Nampak Pak? Nampak tak? Perasaan. Bukan, nampak tak dengan mata? Enggak. Enggak. Terdengar Pak? Terasa Pak? Rasa. Terasa kan? Rasanya. Tersembunyi dia Pak. Itulah dengan jin Pak. Jin itu ada, terasa, tersembunyi. Itulah jin dalam dada kita Pak. Nah kemudian sifat iri kita itu menjelma dalam bentuk suara kata, ngajak kawan-kawan, jangan-jangan Pak Charlie, jangan-jangan udah. Kalau dari rasa tadi berubah jadi suara dan kata, bukan lagi jin Pak, tapi berbisik-bisik, namanya iblis. Kenapa dikatakan berbisik-bisik? Karena dia tidak berani ngomong langsung dengan Pak Charlie, dia ngomong belakang. Nah, itu. Sudah itu mereka sepakat untuk menghancurkan Pak Charlie. Apa mobilnya, apa cak mano. Kalau mereka lakukan penghancuran itu, maka itulah setan. Maka setan itu nyata bagi kamu, bukan tidak nyata. Makanya surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada Pak? Pernah dengar itu Pak? Nah, artinya sudah aku jelaskan kepada Muhayyana Adam, jangan menyembah syaitan, artinya jangan mengikuti sifat buruk dalam dada ini. Kalau kamu ikuti, kamu akan terjadi, kamu akan jatuh, maka setan itu akan nyata. Di mana? Pada dirimu. Maka nyatalah setan itu pada dirimu. Kamu itulah setan. Nah, itu maksud kalimat ini. Oke, Pak. Well, lanjut lagi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin.
Tuhan. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, akhirnya Adam dan Hawa menyesali perbuatannya. Maka dia berdoa, Rabbana zolamna. Tuhan kami telah menzolimi diri. Zolamna itu kan sering kita dengar zolim. Zolim itu artinya gelap, Pak. Zulumati ilan nur. Pernah dengar, Pak? Jadi zulumati, zolamna atau zolem tadi itu zolim, Pak. Ya Allah, sesungguhnya kami sudah meletakkan diri kami itu dalam kebutaan. Buta mata, buta telinga, buta rasa karena nafsu tadi, Pak. Jadi nafsu itu membutakan pendengaran, membutakan penglihatan, membutakan perasaan dan membutakan pemikiran. Kalau nafsu itulah ya, Pak. Nafsu seksual. Terus Pak, ini Pak Web. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Terjemahannya? Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain bermusuhan, dan bagimu bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, itulah kesimpulan daripada semua itu. Jadi, itulah cerita Nabi Adam yang kita ceritakan sepintas berdasarkan tulisan yang ada. Mungkin akan kita kembangkan nanti dalam tanya jawab mengenai masalah jin dan iblis setan ini. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.